Puluhan kios di Pasar Kalimas, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ludes terbakar. Abaikan imbauan sholat Idul Fitri di rumah, warga sholat berjamaah dan abaikan protokol COVID-19. Unjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong dibubarkan polisi dengan meriam air dan gas air mata. Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, pemirsa, kami juga punya berita menarik. Salah satunya seorang penjahit di Cilacap, Jawa Tengah yang melihat peluang usaha di tengah pandemi dengan menciptakan masker cantik. Bersama saya, Pram Senjaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, puluhan kios hangus dalam kebakaran di Pasar Kalimas, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Diduga kebakaran karena korsleting dari salah satu kios. Kebakaran terjadi di Pasar Kalimas, Kecamatan Randu Dongkal pada Minggu siang. Akibatnya 49 kios milik pedagang di pasar tersebut ludes dilahap api dan lebih dari separuh ruko pasar rusak. Puluhan kios tersebut terdiri dari kios pakaian jadi, kelontong, dan sembako. Diduga kebakaran karena korsleting listrik dari salah satu toko. Titik api pertama kali diketahui dari bagian tengah pasar sebelah barat sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian barat. Saat kebakaran berlangsung, tidak ada aktivitas jual beli di bagian dalam pasar tersebut karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sekitar pukul 15, petugas lakukan pemadaman dengan mengerahkan 4 armada pemadam. Setelah 2 jam kemudian, api dapat dipadamkan petugas dibantu dengan warga. Mencoba menangani, cuman masih kehabisan karena cuma 1 armada. Api sudah besar dan sudah lebih dari 8 los. Tapi habis semua, Bu, ya? Habis. Ya, pemirsa, meski masih di tengah masa PSBB, pasar malam di kawasan Kanar, Banjir Timur, Jakarta Timur kembali dipadati warga. Sayangnya banyak warga yang mengabaikan aturan PSBB. Pasar malam di kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur pada Minggu malam kembali dipadati warga. Pasar malam di kawasan ini sudah beberapa hari dipadati warga meski masih di tengah masa PSBB. Selain warga setempat yang berkumpul, sejumlah warga dari wilayah lain datang untuk makan malam dan membeli kebutuhan setelah bersilaturahmi Hari Raya Idul Fitri. Namun sayangnya sebagian warga mengabaikan kebijakan physical distancing atau jaga jarak. Bahkan beberapa di antaranya tidak memakai masker. Selain itu, tidak ada petugas Satpol PP yang berusaha menertibkan kerumunan di pasar malam Kanal Banjir Timur ini. Nggak beli-beli aja sih, mau lihat-lihat aja, ngisi waktu luang. Emang nggak takut nih kalau keluar-keluar belanja? Takut, makanya kita pakai masker, jaga-jaga. Tapi hari ini Lebaran sudah kemana aja? Di rumah aja sih, nggak kemana-mana, ini cuma jalan-jalan aja. Tapi takut nggak sih kalau ini pada rame gini tuh tetap di luar? Ya takut. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Kalimalang malam tadi juga ramai. Meski masyarakat diminta tetap di rumah saat PSBB, namun sebagian warga tetap nekat keluar rumah untuk bersilaturahmi. Beginilah kondisi lalu lintas di wilayah Kalimalang pada Minggu malam. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bekasi terpantau ramai. Begitupun arah sebaliknya. Keramaian ini terjadi akibat masyarakat tetap berkunjung ke rumah sanak saudaranya di tengah pandemi. Suasana berbanding terbalik pemirsa di kawasan Hotel Indonesia. Di hari pertama Lebaran, lalu lintas sangat lenggang. Padahal biasanya lalu lintas di kawasan jalan protokol ini dipadati kendaraan. Sementara petugas Satpol PP berjaga untuk mencegah kerumunan warga.
Ya, pemirsa, pembatasan operasional KRL pada hari Lebaran hanya di jam tertentu menyebabkan penumpang di stasiun Bogor ramai. KRL hanya beroperasi pada 2 sesi, yakni pagi dan juga sore. Penumpang KRL di stasiun Bogor menumpuk pada Minggu sore. Kepadatan penumpang terjadi akibat pembatasan operasional KRL di hari Lebaran. KRL hanya beroperasi pukul 5 hingga 8 pagi dan pukul 4 hingga 6 sore. Akibatnya, penumpang di dalam gerbong pun penuh. Kebijakan ini berlaku pada hari Minggu dan hari ini, Senin.